Halo sahabat Pak Tani, berjumpa lagi dalam channel saya Yan Warte. Dalam video saya kali ini saya akan membahas mengenai metode pemupukan pada tanaman padi sawah. Tentu setiap kali kita melakukan penanaman padi, harapan kita adalah semoga bibit yang kita tanam dapat tumbuh, dapat berkembang, dan akhirnya berproduksi dengan baik. Apa yang paling dibutuhkan oleh tanaman agar tanaman itu dapat tumbuh, berkembang, dan akhirnya berproduksi dengan baik? Tentu banyak komponen yang dibutuhkan oleh tanaman, tapi yang paling penting yang dibutuhkan oleh tanaman agar tanaman itu dapat tumbuh, dapat berkembang, dan akhirnya berproduksi dengan baik itu adalah makanan. Nah, makanan dalam tanaman atau makanan pada tanaman itu disebut dengan unsur hara. Nah, unsur hara itu ada di mana? Unsur hara itu sebenarnya ada di tanah atau terkandung di lahan. Hanya saja untuk tanaman padi kita melakukan proses penanaman itu berulang-ulang di lahan yang sama, yang mengakibatkan ketersediaan unsur hara di tanah itu makin lama makin berkurang, makin lama makin habis. Maka di sini setiap kali kita melakukan penanaman, maka perlu kita melakukan pemupukan. Karena tujuan daripada pemupukan di sini adalah untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman agar tanaman kita dapat tumbuh, berkembang, dan berproduksi secara maksimal. Nah, apa saja jenis unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman agar tanaman itu dapat tumbuh, berkembang, dan berproduksi secara maksimal? Pada dasarnya unsur hara itu kalau kita lihat dari jenisnya, di sini kita mengelompokkan dua jenis unsur hara. Yang pertama, unsur hara makro. Unsur hara makro pun di sini terbagi dua. Ada yang disebut dengan unsur hara makro primer dan ada juga makro sekunder. Unsur hara makro primer itu adalah jenisnya nitrogen, fosfat, dan kalium. Sedangkan yang makro sekunder itu kalsium dan magnesium. Nah, selain itu kelompok yang kedua adalah unsur hara mikro atau unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil tapi fungsinya atau manfaatnya di sini sangat penting. Jenisnya ini cukup diantaranya adalah molybdenum, kemudian Fe atau besi, ada boron, silika, mangan, dan lain-lain. Nah, di mana fungsi daripada unsur hara mikro ini adalah untuk memastikan agar unsur hara makro itu dapat terserap secara maksimal oleh tanaman. Oke, sahabat Pak Tani, itulah jenis-jenis daripada unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Adapun fungsi dan manfaat daripada masing-masing unsur hara ini tentu berbeda-beda. Nah, diantaranya yang pertama adalah nitrogen. Nitrogen itu lebih banyak berfungsi untuk pembentukan zat hijau daun, kemudian pertumbuhan tunas-tunas baru, serta nitrogen juga berfungsi sebagai katalisator unsur hara yang lain. Nah, yang kedua adalah fosfat. Fosfat di sini berfungsi lebih banyak untuk pertumbuhan akar baru, kemudian perkembangan batang, dan fosfat juga berfungsi untuk memaksimalkan pembungaan. Nah, yang ketiga adalah kalium. Nah, kalium fungsinya pada tanaman itu adalah menguatkan dinding sel tanaman agar tanaman itu lebih toleran terhadap hama dan penyakit atau menguatkan daya tahan tubuh tanaman, dan kalium juga berfungsi untuk memaksimalkan pembuahan. Jadi pada prinsipnya semua unsur hara itu penting dan memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Nah, setelah kita mengetahui fungsi atau manfaat dari masing-masing unsur hara tersebut, perlu juga bagi kita untuk mengetahui jumlah dari masing-masing unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, saya ambil contoh misalnya jika kita menanam padi dengan luasan 1 hektar, maka idealnya berapa kebutuhan unsur hara nitrogen, berapa unsur hara fosfat, berapa unsur hara
kalium, kalsium, dan magnesium yang dibutuhkan. Nah, setelah kita mengetahui dengan jelas kebutuhan daripada masing-masing unsur hara tersebut, barulah kita menentukan yang pertama jenis pupuk yang akan kita berikan, kemudian yang kedua dosis yang akan kita berikan ke tanaman. Oke, sahabat Pak Tani yang terhormat, berdasarkan beberapa kali pengalaman kami di lapangan dengan luas tanam 1 hektar dalam satu musim dengan target produksi 9 sampai dengan 10 ton gabah kering panen. Di sini dibutuhkan unsur hara sebagai berikut. Nitrogen itu 90 sampai dengan 120 kg per musim. 90 kg di musim hujan dan 120 kg di musim kemarau. Kemudian fosfat dibutuhkan sebanyak 50 sampai dengan 60 kg per hektar per musim. Kemudian kalium itu dibutuhkan 60 kg per hektar per satu musim. Nah, kalsium itu dibutuhkan 30 kg per hektar per musim. Untuk memastikan unsur hara tersebut tercukupi, baik itu dari jenis-jenis unsur haranya maupun dari sisi jumlah kebutuhannya, agar tanaman kita itu dapat berproduksi secara maksimal, maka berikut adalah rekomendasi pemupukan yang kami sarankan kepada sahabat Pak Tani sekalian. Nah, berikut adalah rekomendasi jenis dan dosis pupuk yang kami sarankan. Yang pertama adalah urea dengan dosis 200 kg per hektar per musim. Yang kedua NPK Ponska dengan dosis 200 kg per hektar per musim. Yang ketiga Vertipos atau Postgrow dengan dosis 150 kg per hektar per musim. Dan yang terakhir adalah KCL Pak Tani dengan dosis 50 kg per hektar per musim. Nah, kapan kita sebaiknya melakukan pemupukan? Pada tanaman padi sawah ada 2 jenis pola pemupukan. Pemupukan bisa dilakukan dengan pola 2 kali, kemudian ada yang 3 kali per hektar per musim. Itu tergantung dari jenis tanah lahan kita. Kalau tanah kita teksturnya cenderung berpasir, kami sarankan melakukan pemupukan dengan pola 3 kali per musim. Jika tanahnya lumpur, liat berlumpur, kami sarankan cukup melakukan pemupukan 2 kali dengan dosis yang sama. Karena kalau tanahnya berpasir, itu pupuk atau unsur hara cenderung lebih cepat tercuci atau hanyut. Untuk pemupukan pola 2 kali, pemupukan yang pertama itu dilakukan pada saat padi awal anakan. Nah, karena ini padi awal anakan, maka prinsip pemupukannya adalah lebih banyak memasukkan unsur hara fosfat dan nitrogen. Maka pupuk yang kami rekomendasikan di pemupukan pertama yaitu Vertipos 100 kg, kemudian urea 100 kg, NPK Ponska 100 kg. Jadi total pupuknya adalah 300 kg. Nah, kemudian pemupukan yang kedua dilakukan pada saat padi masuk fase maksimal anakan. Nah, untuk pemupukan yang kedua ini prinsipnya adalah memasukkan unsur hara kalium yang lebih dominan. Maka pupuk yang kami rekomendasikan pada saat pemupukan yang kedua adalah KCL Pak Tani 50 kg, Vertipos 50 kg, urea 100 kg, dan NPK Ponska 100 kg. Jadi total pemupukan yang kedua adalah 300 kg. Untuk pemupukan yang pola 3 kali, di sini kami merekomendasikan pemupukan pertama itu dilakukan pada saat padi berumur 10 sampai dengan 11 hari dengan dosis pupuk Vertipos 100 kg,
urea 50 kg, dan NPK Ponska 50 kg. Nah, pemupukan yang kedua dilakukan pada saat padi berumur antara 20 sampai dengan 25 hari. Nah, pupuk yang digunakan di sini adalah Vertipos 50 kg, kemudian urea 100 kg, dan NPK Ponska 100 kg. Nah, sedangkan pemupukan yang ketiga ini dilakukan pada saat padi sudah maksimal anakan, yaitu umur 35 hari setelah tanam, dengan rekomendasi pupuk. Di sini kita memasukkan KCL Pak Tani 50 kg, kemudian urea 50 kg, dan NPK Ponska 50 kg. Oke, sahabat Pak Tani, itu adalah pola pemupukan yang kami rekomendasikan berdasarkan pengalaman-pengalaman kami di lapangan yang sudah terbukti hasilnya sangat bagus, hasilnya sangat maksimal. Semoga video ini dapat memberikan informasi buat sahabat Pak Tani sekalian untuk berbudidaya tanaman padi sawah dengan target hasil yang maksimal. Selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe video saya ini. Terima kasih dan salam Pak Tani.